Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah sejenak kita bersama-sama mengajak kepada Tuhan Yang Maha Esa agar kegiatan kita hari ini diberkahi dan berjalan dengan lancar. Bagi yang beragama Islam, izinkan saya memimpinnya. Bagi yang non-Muslim, alhamdulillahnya saya Muslim, Muslim, Sayyidina Muhammad, Rahman. Pada hari ini kami hendak menyelenggarakan webinar strategi penulisan dan publikasi artikel pada jurnal terindeks Scopus dengan memohon ridho dan izin. Ya Allah ya Rahman yang Maha Pemurah, jadikanlah webinar ini pertemuan yang membawa kebaikan. Sanggupkan kami memuliakan pertemuan ini dengan segala keterbatasan, kelemahan, serta daya upaya kami. Kami mohon keberkahan-Mu dalam acara ini. Bimbinglah kami dalam setiap tindakan dan keputusan agar acara ini menjadi berkat bagi semua peserta. Berikanlah hikmah dan ilmu yang bermanfaat untuk semua yang hadir di sini. Berkailah semua langkah dan perbuatan kami, dan jadikanlah itu semua nilai ibadah dan nilai ilmu yang bermanfaat kepada kami. Ya Allah ya Wahid, Engkau yang Maha Satu dan Maha Mempersatu. Kami mohon perkuatlah persatuan di antara kami untuk saling mendukung dan menguatkan dalam membangun keharmonisan dan berbagi ilmu. Ya Allah ya Ghafur, Engkau yang Maha Pengampun atas segala dosa, ampunilah dosa kami, dosa orang tua kami, dosa para pendidik kami, dosa guru kami, dan dosa para pendidik. Maafkanlah kami dan semua dalam lindungan rahmat dan ampun. Ya Allah Mujib, Engkau yang Maha mengabulkan doa, perkenankanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin. Walhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Memasuki agenda selanjutnya yaitu pembacaan profil ISMA oleh Bapak Muhammad Noval Magister Sains. Kepada Bapak Muhammad Noval Magister Sains dipersilakan. Baik, terima kasih pada Pak Tri Joko Sulistianto sebagai MC. Suara saya bisa terdengar jelas ya? Terdengar Bapak? Ya, izinkan saya share screen. Sudah muncul ya? Oke, yang saya hormati Ketua Umum ICMA, panitia pelaksana yang sudah menyiapkan kegiatan pada hari ini, para narasumber yang sudah berhadir pada pembukaan kegiatan ICMA hari ini. Izinkan saya membacakan profil singkat ICMA, itu Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi, dengan moto bersatu, bersinergi, dan berkolaborasi. Oke. Ini profil dan sambutan Ketua Umum ICMA, Bapak Raffles Ginting, SMAK. ICMA berasal dari sebuah perbincangan sederhana para dosen akuntansi pada tahun 2018. Kemudian beranjak dari itu pembuatan grup WA dan melakukan pendirian organisasi sampai dengan akhirnya organisasi ini resmi terbentuk pada Oktober 2021. Dan pada hari ini usia ICMA sudah lebih dari 3 tahun dengan sudah melaksanakan 3 kali disnatalis. Yang pertama di Jakarta 2022, kemudian di Tangerang 2023, dan 2004 baru dilaksanakan di Yogyakarta. ICMA mempunyai visi menjadi organisasi yang mampu mewujudkan generasi muda, dosen muda profesional dan kompeten di bidang akuntansi, untuk mengembangkan ide dan inovasi terkini dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi dan mampu melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa dalam membangun dan memajukan bangsa. Untuk mencapai visi tersebut, disusun misi-misi yang dijalankan dan akan dijalankan oleh ICMA. Yang pertama adalah memperlengkapi dosen akuntansi dalam pelatihan profesional dosen dalam melaksanakan tridharma perguruan tinggi yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, memperlengkapi generasi dosen muda akuntansi dalam kemampuan melakukan riset yang unggul dan terkini. 3, menyelenggarakan wadah bagi dosen muda akuntansi dalam berkiprah pada kegiatan tridharma perguruan tinggi, begitu jurnal, menulis buku, dan lain sebagainya.
4. Menyelenggarakan pelatihan dan memberdayakan SDM guna meningkatkan kapabilitas dosen akuntansi. Kelima, membangun kerjasama dengan berbagai lembaga dan perusahaan, baik nasional dan internasional, untuk memperlengkapi kapabilitas dosen dan melakukan kolaborasi riset. Keenam, memperlengkapi dosen akuntansi untuk mampu mengembangkan karir. 7. Menyelenggarakan kegiatan pengabdian masyarakat sebagai wadah dalam pengabdian ilmu kepada masyarakat. 8. Menyelenggarakan wadah dalam melahirkan bibit unggul sebagai generasi penerus bangsa. Dari visi dan misi tersebut, beberapa program kerja ICMA yang sudah terlaksana dan hari ini insya Allah akan dilaksanakan kembali. Yang pertama, kita lihat di sini beberapa yang sudah pernah dilaksanakan seperti bedah buku, talk show, webinar-webinar yang sudah pernah dilaksanakan sebelumnya, dan masih banyak lagi program-program yang sudah disusun oleh pengurus ISMA dari minggu ke minggu untuk mencapai visi dan misi yang sudah disampaikan tadi. Seperti yang disampaikan di awal, Ketua Umum ISMA yaitu Bapak Raffles Ginting, dibersamai oleh Wakil Ketua Bapak Yanuar Nugroho, Sekretaris Umum Ibu Veronika Ananta Wikrama, Sekretaris Eksekutif Bapak Riki Yunisar Setiawan, Sekretaris 1 Bapak Ilham Ramadan Ersyapri, Sekretaris 2 Bapak Sandy Dwi Haryanto, dan Sekretaris 3 Ibu Ayu Puspitasari, dengan Bendahara Ibu Vera Damayanti dan Wakil Bendahara Ibu Ayu Umyana. ICMA juga dibersamai dengan beberapa departemen. Yang pertama, Departemen Penelitian dan Inovasi yang dikoordinir oleh Ibu Risa Anandita. Departemen Pendidikan, Pembelajaran, dan Kurikulum koordinir oleh Ibu Erlina Tri Rohmiatun. Departemen Pengabdian pada Masyarakat Ibu Rahma Maulidia. Departemen Keanggotaan Ibu Denari Dahana Etiarsi, dan Departemen Media Informasi dan Komunikasi Bapak Agustinus Winoto. Kemudian Departemen Humas dan Kerjasama Antar Lembaga Ibu Aprina Nugrahesti. Departemen Karir, Keahlian, dan Studi Lanjut Ibu Khadijah At-Tahirah. Departemen Literasi dan Publikasi Ibu Pesi Suryani. Departemen Mitra Usaha dan Ekonomi Kreatif Ibu Eka Retnowati. Departemen Jurnal Bapak Dokman Marul Litwa. Departemen Pusat Data dan Teknologi Ibu Windy Aristi Anggraini. Departemen Sosial Ibu Dr. Dian Widiati. Departemen Penulisan dan Penerbitan Buku Ibu Elsa. Departemen Penalaran dan Keilmuan Ibu Sri Kalima. Departemen Organisasi, Kelembagaan, dan SDM Ibu Triana Zuhratun Aulia. Departemen Urusan Internasional dan Luar Negeri Ibu Elga Yulindisti, dan bidang kategorial kewilayahan Bapak Tabah Rizky. Serta ICMA juga memiliki tim kerja yang terkait dengan kinerja dan program kerja yang disusun. Tim kerja terkait bedah buku ini dikoordinir oleh Ibu Dr. Lucy. Tim kerja Satgas Pendidikan dan Anti Korupsi oleh Ibu Melani Justina. Tim kerja Satgas PPKS Ibu Yuliana. Tim pengelola Komite Etik Ibu Dr. Nurmala Ahmar, dan tim perencana strategis Ibu Wiwit Irawati. Dan ICMA juga tersebar di berbagai pelosok dan provinsi di wilayah Indonesia yang dikoordinir oleh masing-masing koordinator per wilayah. Di ICMA dibagi 14 wilayah. Yang pertama, koordinator wilayah 1 Bapak Nicholas Renaldo, wilayah 2 Bapak Aditya Pradana, wilayah 3 Bapak Ihsan Siregar, wilayah 4 Bapak Apip Alansori, wilayah 5 Ibu Riri Rumaiza, wilayah 7 Ibu Ika Swasti Putri, wilayah 8 Ibu Dr. Putri Wulandita, wilayah 9 Ibu Dwi Arini Nursansiwi, wilayah 10 Andrea Giovanni, wilayah 11 Bapak Rifki Nopriandana, wilayah 12 Ibu Nur Afni Oktavia, wilayah 13 Ibu Musdalifah, dan terakhir wilayah 14 oleh Bapak Zainuddin. Bagi Bapak Ibu yang mungkin tertarik atau cari informasi lebih lanjut tentang ICMA, bisa menghubungi narahubung ICMA Ibu Ayu Puspitasari dengan nomor yang sudah tertera di
layar yaitu 0815 8424 8678 atau bisa lewat email ke icma.nasional@gmail.com. Ya, terima kasih. Mungkin itu profil singkat dari Icma yang bisa saya sampaikan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak MC. Terima kasih Bapak Muhammad Noval. Sekarang kita akan mendengarkan sambutan. Sambutan ini akan disampaikan oleh Bapak Riki Yunisar Setiawan, Sarjana Ekonomi Magister Science, selaku pengurus ISMA. Kepada Bapak Riki Yunisar Setiawan, dipersilakan. Baik, terima kasih Pak Joko atas kesempatannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, Bapak Ibu. Perkenalkan, saya Riki Yunisar selaku Sekretaris Eksekutif. Dalam hal ini mewakili Ketua ISMA yang sedang berhalangan hadir. Pada pagi hari ini kita berkumpul melalui Zoom Minggu 29 Desember dengan topik webinar Strategi Penulisan dan Publikasi di Jurnal Bereputasi Internasional. Selamat datang dan terima kasih saya ucapkan kepada pemateri kita yang luar biasa, Bu Profesor Dr. Teresia. Selamat pagi, Bu. Baik. Dan pemateri lainnya, Pak Dr. Nicholas Leonardo. Selamat pagi, Pak Nicholas. Ya, selamat pagi. Terima kasih Pak Riki. Selamat pagi, Pak. Terima kasih atas kehadirannya dan semoga sehat selalu, Pak ya. Siap, terima kasih. Terima kasih sekali lagi untuk pemateri yang luar biasa yang telah bersedia hadir untuk memperlengkapi Bapak Ibu para dosen pada webinar pagi hari ini. Terima kasih juga saya ucapkan kepada para panitia dan petugas pelaksana yang sudah mempersiapkan acara ini dari jauh-jauh hari terlaksana. Seperti yang kita ketahui, ISMA terus berkonsisten dalam melahirkan program yang berkualitas. Salah satunya dengan kegiatan hari ini yaitu webinar strategi penulisan dan publikasi jurnal internasional bereputasi. Tujuan kegiatan hari ini agar Bapak Ibu para peserta dapat memahami bagaimana teknik dan strategi penulisan dan publikasi jurnal bereputasi internasional. Harapannya dengan kegiatan pada pagi hari ini, Bapak Ibu dan kita semua dapat mengimplementasikan sehingga segera dapat melakukan publikasi hasil penelitian Bapak Ibu pada jurnal yang sudah ditentukan. Akhir kata saya mengucapkan terima kasih dan dengan resmi kegiatan webinar pagi hari ini Minggu 29 Desember 2024 dengan topik strategi penulisan dan publikasi pada jurnal bereputasi internasional resmi dibuka. Saya kembalikan kepada MC Pak Joko. Terima kasih banyak. Selamat pagi. Terima kasih Bapak Riki atas sambutannya. Selanjutnya kita akan memasuki acara inti dari webinar pagi ini, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan sesi tanya jawab. Acara ini akan dipandu oleh Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan selaku moderator. Bapak Dr. Putu, halo, bagaimana? Selamat pagi Bapak Selamat Tri. pagi. Apakah suara saya terdengar jelas nggih Pak? Terdengar Bapak? Nggih. Baik, karena beliau sudah hadir, kepada Bapak Dr. Putu Sukma Kurniawan dipersilakan. Terima kasih Bapak Tri. Selamat pagi Ibu Bapak sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, nama budaya, salam kebajikan, Om Swastiastu, Rahayu, Rahayu, Rahayu. Selamat pagi dan selamat datang di acara webinar yang diselenggarakan oleh Ikatan Cendekiawan Muda Akuntansi dengan topik strategi penulisan dan publikasi artikel. Jadi izinkan saya Putus Kurniawan dari Departemen Akuntansi Universitas Pendidikan Ganesha Bali untuk memandu kegiatan pada pagi hari ini. Pada kesempatan webinar kali ini, Ibu Bapak sekalian yang saya banggakan, kita kehadiran dua pemateri yang
saya yakin sudah memahami terkait konteks penulisan dan publikasi artikel. Yang pertama adalah pemateri pertama adalah Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Selamat pagi Bapak Nicholas. Terima kasih atas kehadirannya, nggih, Pak. Eh, dan yang kedua Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Selamat pagi Ibu Prof. Teresia. Oke, nampaknya beliau belum hadir. Oke, baik. Untuk pemateri pertama, kita akan mulai dari Bapak Nicholas Renaldo, nggih. Nanti selanjutnya akan dilanjutkan oleh Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Baik, sebelum saya Nicholas Renaldo, beliau adalah pengajar di Pelita Indonesia. Jadi beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Setie Pelita Indonesia, kemudian menempuh Master in Financial Management di Setie Pelita Indonesia, dan kemudian doktor di bidang akuntansi di Universitas Trisakti. Dr. Nicholas Renal memiliki banyak publikasi di area riset beliau. Jadi sudah ada pengalaman bekerja, sudah ada pengalaman organisasi, dan beberapa risetnya beliau sudah Ibu Bapak dapat cek nanti di Google Scholars maupun di akun Scopus dari Bapak Nicholas Renaldo. Oke, terima kasih Ibu Elga. Untuk berikutnya CV pemateri kedua yaitu Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Oke, untuk pemateri kedua adalah Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Beliau adalah staf pengajar di, mohon bisa turun ke bawah Ibu. Oke. Beliau adalah staf pengajar di Universitas Katolik Sugia Pranata. Beberapa posisi di struktural beliau pernah emban, seperti misalkan di Ketua Program Studi, kemudian Wakil Dekan 2 FEB, dan juga Wakil Rektor 2 di Unika Sugia Pranata. Dan Ibu Prof. Teresia juga adalah asesor Lamemba dari tahun 2023 sampai sekarang. Beliau menamatkan pendidikan doktor akuntansi di Universitas Diponegoro. Kemudian sudah banyak pengalaman penelitian dari Ibu Prof. Teresia dalam 10 tahun terakhir, baik dari pendanaan dalam negeri, dikti, maupun dari pendanaan di luar negeri. Jadi saya rasa Ibu Prof. Teresia sangat pas untuk memberikan materi terkait dengan pengalaman beliau dalam penulisan dan juga publikasi artikel di jurnal internasional bereputasi. Jadi saya rasa pemateri kita hari ini, Bapak Dr. Nicholas Renaldo dan juga Ibu Prof. Teresia sudah memiliki kompetensi yang baik. Tinggal saya berharap Ibu Bapak sekalian dapat berdiskusi dan bertanya terkait mungkin pengalaman dalam penulisan artikel maupun pengalaman ketika submit artikel ke jurnal-jurnal internasional bereputasi. Untuk kelancaran acara, dalam sesi ini kita akan mulai diskusi terlebih dahulu. Kemudian nanti silakan Ibu Bapak bisa menyampaikan pertanyaan di akhir diskusi dari setiap pemateri, baik melalui raise hand maupun melalui fitur pertanyaan yang ada di fitur chat yang ada di Zoom ini. Baik, tanpa mempersingkat waktu lagi, kita mulai dengan pemateri pertama, yaitu Bapak Dr. Nicholas Renaldo. Silakan Bapak Nicholas, apakah Ya, terima kasih. apakah sudah bisa share screen dan
menyiapkan presentasinya, Pak. Iya, Pak. Terima kasih Pak Putu Sukma Kurniawan Oke, atas introduction-nya. oke. Silakan Bapak Ini Dr. Nicholas, waktu Bapak 45 menit nih Pak untuk menyampaikan materi. Setelah itu kita mulai sesi diskusi. Oke, silakan ya, Bapak Nicholas, waktu saya persilakan Pak. Terima kasih. ya, terima kasih. Selamat pagi Bapak Ibu semua yang hadir di webinar IKMA hari ini. Perkenalkan, nama saya Nicholas Renaldo. Kebetulan saya posisi di IKMA-nya sebagai koordinator wilayah 1 dan anggota tim etik untuk penelitian. Pada kesempatan pagi ini, saya akan menjelaskan tentang strategi penulisan artikel ilmiah agar kita bisa tembus ke Scopus. Sebelumnya, mohon maaf, apakah suara saya terdengar jelas, Bapak Ibu? Oke, sangat jelas Pak Nicholas. Silakan Bapak. Baik, terima kasih. Ini ada profil saya yang tadi sudah dibacakan sebelumnya ya, jadi bisa kita langsung ke materi. Yang pertama, tentang pemilihan topik penelitian, Bapak Ibu. Kita memang harus punya sebuah topik khusus ya, terutama di aturan yang terbaru. Kalau kita dosen, kita harus fokus pada satu bidang penelitian. Maka itu kan kalau di setiap kampus itu ada formasi jabatan fungsional ya. Setiap dosen harus berbeda. Nah, kebetulan kalau di saya, bidang saya adalah akuntansi bisnis digital. Maka topik penelitian saya ke depannya itu harus selalu fokus di akuntansi bisnis digital. Nah, ada beberapa faktor atau beberapa hal yang harus kita pertimbangkan Bapak Ibu dalam memilih topik penelitian ini. Yang pertama itu adalah relevansi. Bapak Ibu harus memastikan bahwa topik yang Bapak Ibu pilih itu telah relevan dengan bidang keilmuan kita. Seperti saya tadi, akuntansi bisnis digital. Saya harus meneliti tentang akuntansi digital, bisnis digital, atau akuntansi bisnis yang kaitannya dengan digital. Nah, topik yang relevan ini itu akan memudahkan kita untuk memahami masalah yang ada dan memberikan solusi berbasis penelitian. Nah, Bapak Ibu, mulailah sekarang cari topik yang memang relevan dengan bidang yang Bapak Ibu tekuni. Kalau saya di bidang akuntansi bisnis digital, ada beberapa hal seperti saya bisa fokus pada inovasi teknologi seperti misalnya blockchain dalam keuangan, blockchain dalam auditing, itu bisa. Kemudian supaya kita bisa tembus ke Scopus juga ya, kita harus memiliki keterkinian. Memilih topik yang sedang banyak dibahas menjadi perhatian global. Jadi, Kita bisa mengikuti tren melalui artikel terkini di jurnal Q1 atau Q2. Menggunakan alat seperti Google Trends atau Scopus Analytics untuk melihat topik yang sedang populer. Caranya Bapak Ibu, kita bisa pergi ke website Scopus. Nanti di sana kita akan cari special issue. Paling gampang dari situ Bapak Ibu. Dari special issue kita baca. Special issue ini khusus membahas tentang apa saja. Baru kita telusuri, oh rupanya sekarang lagi fokusnya ke bidang blue economy misalnya. Kita fokuslah penelitian ke blue economy, kita perdalam ilmu kita di bidang blue economy. Nanti ketika kita sudah menulis dan kita mau coba publikasi tentang blue economy di Scopus, itu peluang kita bisa jadi lebih tinggi. Nah, itu nanti di materi yang kedua. Nah, kalau kita di sini fokus di bagaimana menulis penelitiannya ya Bapak Ibu. Jadi kita harus ada relevansi dan keterkinian. Kemudian penelitian yang baik dan bisa masuk ke Scopus itu harus memiliki dampak signifikan. Topik harus menawarkan kontribusi yang nyata, baik untuk ilmu pengetahuan maupun praktik. Untuk memastikan dampaknya, kita harus meninjau studi sebelumnya dan identifikasi celah penelitian atau research gap.
kita harus mengajukan pertanyaan, apa ya solusi atau nilai tambah yang bisa diberikan pada topik ini. Kita harus memastikan juga relevansi topik terhadap isu global, seperti Sustainable Development Goals atau SDG, atau transformasi digital, karena memang sudah di dunia digital yang berkembang saat ini. Tidak sama Nah, yang saya mau katakan itu. halo, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Nggih, silakan bisa dilanjut Pak Nikolas. Ya, terima kasih Pak Putu Sukma. Berikutnya, topik harus sesuai dengan skop target jurnal. Kita periksa cakupan dan lingkup jurnalnya melalui situs resmi. Kita identifikasi jurnal yang tepat itu pakai bantuan Skimago. Kalau Bapak Ibu dosen, Skimago sudah tidak asing ya. Kita bisa menentukan kita mau topik apa. Nanti dari Skimago merekomendasikan Q1 sampai Q4-nya. Kita bisa juga pakai Elsevier Journal Finder. Biasanya kita copy paste judul, kata kunci, dan abstrak. Nanti Elsevier Journal Finder itu akan membantu untuk menentukan jurnal yang cocok dengan bidang penelitian kita. Tapi ini khusus yang Elsevier aja jadinya. Seperti Science Direct ya. Itu kan dari Elsevier. Kita periksa cakupan jurnalnya. Skop ini biasanya tertera pada bagian Aims and Scope atau fokus penelitian. Kemudian kita lakukan analisis skop. Jurnalnya ini menerima artikel berbasis empiris, konseptual, atau studi kasus. Karena kan ada ya jurnal yang khusus seperti itu. Misalnya, kalau judul penelitian kita, pengaruh penerapan AI terhadap akuntansi lingkungan, maka kita harus pastikan jurnalnya itu mencakup bidang environmental accounting atau bidang teknologi. Kalau jurnalnya mencakup blue economy, ya nggak akan bisa tembus ke sana karena tidak cocok. Kalau misalnya jurnalnya bahas tentang green economy, ada peluangnya, masih bisa. Tapi tetap akan lebih bagus kalau memang bisa sebetul-betulnya spesifik. Seperti environmental accounting atau teknologi in accounting. Nah, kalau ada tertulis seperti itu di scope jurnalnya, itulah yang paling bagus. Kemudian kesesuaian fokus penelitian Bapak Ibu. Jangan kirim artikel ke jurnal dengan cakupan yang berbeda. Nah, seperti yang saya bilang tadi. Kalau kita bahas blockchain, cocoknya di jurnal teknologi. Jangan kita tembak ke jurnal sosial atau jurnal manajemen. Itu sudah pasti akan ditolak. Dan Bapak Ibu hanya buang-buang waktu saja kalau seperti itu. Jadi, disortir baik-baik Bapak Ibu. Kemudian, harus praktis. Beberapa artikel yang terbaru di jurnal target itu. Kita lihat gaya penulisannya seperti apa. Metodologinya harusnya seperti apa. Dan fokus penelitian yang disukai oleh editornya. Kita bisa lihat tren, misalnya di edisi terakhir, banyaknya bahas tentang teknologi pada akuntansi. Ya, berarti di jurnal tersebut, submitlah artikel kita yang berkaitan dengan teknologi akuntansi. Berikutnya kita harus meninjau literatur. Kita kumpulkan artikel yang terkait menggunakan kata kunci yang spesifik dan kombinasi boolean seperti and, or, atau not. Cari artikel database di Scopus, Science Direct, atau yang lainnya. Misalnya blockchain and auditing, berarti kita mau mencari penelitian penerapan blockchain pada audit. Karena kalau misalnya nih kita hanya ketik blockchain auditing, kadang yang muncul tidak sepenuhnya seperti yang kita harapkan. Kalau misalnya kita ketiknya blockchain or auditing, itu nanti pilihannya yang muncul adalah blockchain atau auditing aja. Mau cari blockchain dan auditing, tidak ketemu kalau kita pakai or, kata kuncinya. Nah, jadi kalau kita udah ketik blockchain and auditing, pasti muncul jurnal-jurnal yang membahas tentang blockchain dan auditing. Nah, yang di sana, kita masuk websitenya, kita masuk, kita cek dia masuk Scopus atau enggak. Kalau iya, berarti itu cocok dengan bidang kita. Itu caranya. Kalau mau lebih spesifik lagi, maka kata kuncinya kita tambah. Misal, blockchain and financial audit. Lebih spesifik jadinya.
Kemudian kita pilih artikel terkini. Kalau mau referensi usahakan 5 tahun terakhir kalau Scopus. Kalau di Indonesia sih memang dari dulu kita tahunya 10 tahun terakhir ya Bapak Ibu. Tapi untuk beberapa perguruan tinggi sekarang aturan untuk skripsi, tesis maupun disertasinya mintanya 5 tahun terakhir. Tujuannya kenapa? Untuk mempermudah publikasi kita Bapak Ibu. Kalau kita publikasi pasti butuh waktu ya Bapak Ibu. Apalagi kalau Scopus Q1 itu bisa 1 tahun 2 tahun itu. Bayangkan Bapak Ibu kalau mengambil referensi yang sudah 10 tahun. Nunggu lagi dari editor 1 tahun, nunggu lagi dari review 1 tahun. Berarti referensi yang kalau misalnya 2024, berarti kita referensi paling mentok kan 2014 kalau 10 tahun. Terbitnya nanti di 2026. Berarti sudah 12 tahun referensinya ketinggalan. Nah, jadi kita memilih 5 tahun untuk menghindari hal tersebut. Catat poin penting. Pertama, kita identifikasi masalah yang dibahas, metode yang digunakan, hasil dan kesimpulan, dan keterbatasan yang disebutkan oleh penulis. Referensi, tidak zaman lagi ya Bapak Ibu pakai manual. Kita pakai Mendeley, Zotero, EndNote, atau apapun itu, yang jelas yang otomatis. Kalau kita masih pakai manual, jelas itu tidak rapi, dan dari setiap jurnal juga pasti minta ketentuan daftar pustaka harus sesuai dengan keinginan mereka. Kemudian kita perlu mengidentifikasi gap penelitian untuk menentukan kontribusi yang unik dan orisinal dari artikel kita. Ini celah atau area yang belum tersentuh Bapak Ibu. Saya kasih contoh. Penelitian sebelumnya kebanyakan membahas teknologi akuntansi pada perusahaan manufaktur. Dari 20 artikel jurnal yang sudah kita kumpulkan, 90% bahas di area manufaktur, 10% bahas di area perusahaan dagang. Berarti ada celah nih. Kita bisa tembus penerapan teknologi akuntansi di bidang jasa karena belum ada ketemu. Nah, kita publikasi dengan artikel dengan tema tersebut. Itu yang namanya identifikasi gap penelitian. Kemudian analisis keterbatasan, kita lihat Bapak Ibu di jurnal-jurnal Scopus Q1, di artikel mereka ada tulis limitasi atau future research. Nah, itu kan bagian yang belum tersentuh oleh mereka. Tapi bisa kita kembangkan dari situ caranya. Nah, kemudian kita bisa membandingkan penelitian. Bandingkan hasil beberapa studi yang berbeda atau area yang perlu eksplorasi lebih lanjut. Misalnya, penerapan intelijen bisnis terhadap kinerja berkelanjutan. Contohnya, peneliti A mengatakan itu berpengaruh. Peneliti B mengatakan tidak berpengaruh. Jadi solusinya gimana? Coba kita teliti ulang. Peneliti A di negara-negara Eropa, peneliti B di negara-negara Amerika. Nah, kita coba lakukan di Indonesia. Apakah hasilnya mendukung si A atau hasilnya mendukung si B? Itu contohnya. Kemudian konteks baru ini novelty bisa berupa konteks yang berbeda, pengukuran yang berbeda, negara yang berbeda pun bisa. Nah, kita harus pandai memanfaatkan database Scopus, ScienceDirect, atau WOS untuk menemukan referensi yang relevan. Untuk mencari Scopus, ScienceDirect, WOS, Google Scholar, kalau Bapak Ibu dosen, saya yakin sudah sangat paham ya untuk hal ini. Karena memang kerjaan kita sehari-hari pasti ini ya. Tiap semester kita wajib mengupdate Google Scholar kita kan Bapak Ibu. Google Scholar nanti diupdate ke Sinta, Sinta diupdate ke Sister. Secara nggak langsung kita sudah memanfaatkan database mereka. Ketika kita mengupdate Google Scholar aja, paling tidak Google Scholar teman pasti akan terlihat sama kita juga kan. Jadi kita bisa melihat, oh, referensi penelitian zaman sekarang mengarah ke sana, mengarah ke sini gitu. Nah, ini untuk pemilihan jurnal. Sebenarnya kalau untuk pemilihan jurnal, ini nanti lebih cocoknya ke pemateri Prof. Teresia ya. Untuk pemilihan jurnal Q1. Karena Prof. Teresia materinya tentang publikasi. Jadi ini saya hanya sekilas saja. Jadi ada beberapa alat
seperti Skimago Journal Rank, Elsevier Journal Finder, Springer Journal Suggester, dan lainnya. Baru kita tentukan skop kita, kemudian jenis artikel yang diterima, kualitas, impact factor, site score, dan acceptance rate-nya. Itu dengan Prof. Teresia nanti akan dibongkar lebih lanjut ya. Nah, kita belajar sedikit pagi ini ya Bapak Ibu. Bagaimana cara menulis struktur artikel yang bagus? Kita mulai dari judul. Judul itu harus singkat, spesifik, dan mencerminkan isi artikel. Ada sebuah buku yang saya baca, katanya kalau kita ingin memahami, maaf, kalau orang ingin memahami apa yang kita tulis untuk judul, jangan lebih dari 20 kata orang bilang. Tapi itu kan berdasarkan buku yang saya baca ya Bapak Ibu. Tapi bisa diterapkan lah. Nah, formula umum untuk judul itu adalah variabel utama, hubungan metode, dan konteks atau ruang lingkup. Contohnya, impact of blockchain technology on financial auditing in emerging economies. Ada juga formula yang kedua, hasil utama tambah metode atau variabel tambah lingkup atau konteks. Contoh, a novel framework for environmental accounting in small enterprise. Dua contoh judul ini tidak sampai 20 kata kan Bapak Ibu? Nah, kita lihat dulu di formula yang pertama. Variabel utama kita berarti blockchain teknologi. Hubungan atau metodenya itu diwakilkan dengan kata impact. Untuk variabelnya blockchain teknologi dan financial auditing. Konteks atau ruang lingkupnya itu di emerging economies. Untuk formulasi yang kedua, hasil utamanya adalah sebuah framework yang terbaru atau a novel framework. Metode variabelnya itu adalah environmental accounting dan lingkup atau konteksnya di small enterprise. Kemudian untuk jenis judul, ada yang judul bersifat deskriptif, itu fokus pada isi secara langsung. Contohnya, Digital Transformation in Accounting, a case study of SMEs in Southeast Asia. Ada juga judul yang berupa pertanyaan, itu bisa menarik perhatian dengan bentuk pertanyaan ini. How does artificial intelligence enhance tax compliance? Kita jadi bertanya ya. Saya yang jadi membaca gini pun saya jadi bertanya juga nih. Apa ya kira-kira? Nah, itu juga menarik perhatian editor rupanya. Kemudian kombinasi juga bisa. Predicting employee productivity using machine learning in the service sector. Nah, jadi pertimbangkan Bapak Ibu untuk judulnya buat yang eye-catching ya. Kalau saya sarankan jangan lebih dari 20 kata untuk judul. Kemudian tips dalam menulis judul. Hindari jargon yang berlebihan. Gunakan istilah umum. Ini ada contoh perbandingan Bapak Ibu. Utilization of obfuscatory methodologies in accounting practice. Kita bingung kalau baca seperti ini. Contoh yang baik itu the role of simplified accounting system in SME development. Lebih mudah dipahami ya. Kemudian gunakan kata kunci penting. Sertakan 2-3 kata kunci yang relevan dengan tema utama artikel agar mudah ditemukan dalam pencarian. Kalau kita cari artikel di Google, ya kan memang pakai kata kunci ya. Nah, dari situ biar lebih cepat pakai kata kunci yang cocok. Misalnya sustainability reporting, corporate value, renewable energy industry. Nah, pakai 3 kata kunci itu. Ya, sebentar saya tandai. Kalau misalnya judulnya seperti ini, nanti kata kuncinya jelas. Sustainability reporting, corporate value, dan renewable energy industry. Jadi inti dari kata kunci itu, orang mudah untuk cari artikel kita. Dan editor pun jadi lebih senang kalau
Ini artikelnya banyak dikunjungi orang, makanya pakai kata kunci yang bagus. Kemudian hindari kata yang tidak perlu seperti studi tentang, investigasi, atau analisis, kecuali dia memang relevan. Contohnya, yang agak kurang baik, an analysis of the factors influencing digital tax compliance. Kata ini enggak dipakai pun bisa. Langsung saja, factors influencing digital tax compliance. Atau, orang kalau pakai bahasa yang sedikit lebih canggih ya, determinant of digital tax compliance. Atau, antecedents of digital tax compliance, itu juga bisa. Kemudian, gunakan gaya aktif. Contoh, improving, peningkatan. Gitu kan. Apa yang ditingkatkan? Literasi finansial. Nah, itulah contoh menggunakan gaya aktif di sini. Kemudian, fokus global atau lokal. Ini di konteksnya berarti ya, di judul itu. Sebutin di mana among Indonesian SMEs. Jadi, ini lebih fokus juga. Karena di editor jurnal, kalau Scopus kan minimal 4 negara Bapak Ibu. Kalau dari judulnya terdata ada negara-negara yang tertentu, itu lebih senang lagi dia biasanya. Oke, kita lanjut. Ini contoh judul yang efektif. Ini Bapak Ibu bisa baca. Kemudian kita masuk ke abstrak. Rupanya menulis abstrak juga ada tata caranya ya Bapak Ibu. Ringkasan yang mencakup tujuan, metode, hasil, dan kontribusi penelitian. Struktur abstrak itu pertama latar belakang dan tujuan. Kita harus jelaskan singkat mengapa penelitian ini penting. Nyatakanlah tujuan utama penelitiannya dengan jelas. Contoh, digital transformation has reshaped accounting practice, yet the adoption of blockchain technology in financial reporting remains underexplored. This study aims to analyze the impact of blockchain implementation on transparency and efficiency in financial audits. Jelas semuanya ya. Singkat, padat, jelas kalau bahasa sekarang. Kemudian metodologi. Langsung jelaskan secara gamblang, kita ini kuantitatif atau kualitatif atau campuran. Terus teknik samplingnya apa dan data apa. This study employ a mixed method approach, combining a survey of 250 auditors with case studies from 5 multinational firms. Data were analyzed using structural equation modeling or SEM. Jelas ya, runtutannya rapi, tulisannya jelas, apa yang dibutuhkan juga ada, kita baca pun langsung mengerti. Kemudian di abstrak kita menuliskan hasil penelitian. Singkat dan jelas ya. Jangan pakai bahasa statistik, kecuali memang diperlukan. Dan fokus pada temuan yang signifikan. Ini contoh kalimatnya. Tidak saya bacakan semua ya Bapak Ibu, karena mengingat durasi. Kemudian kontribusi dan implikasi juga ini terhadap teori, praktik, ataupun kebijakan. Contohnya bisa Bapak Ibu baca di slide. Materinya juga sudah di-share ya di sini oleh Bapak Putu Sukma tadi. Terima kasih Pak sudah bantu share. Kemudian di abstrak katakan kata kunci untuk mempermudah pencarian. Jadi teks menulis abstrak itu panjang bahasanya harus jelas, panjang kalimatnya harus jelas, bahasanya terus tanpa referensi dan hindari diskusi yang mendalam. Ini contoh abstrak yang baik. Oke, kemudian kita masuk ke bagian pendahuluan. Mohon izin waktu sebentar 1 menit, Pak. Oke, silakan Pak Nikolas. Ibu Bapak, untuk materi Pak Nikolas sudah saya kirimkan di kolom chat. Silakan bisa dicek Ibu Bapak. Terima kasih.
Terima kasih. Maaf, sedang flu, jadi agak susah ini. Sedang pilek. Oke. Di pendahuluan kita harus menjelaskan latar belakang, masalah penelitian, dan tujuan penelitian. Struktur pendahuluan untuk latar belakang, kita harus menggambarkan konteks penelitian secara umum, mencakup perkembangan atau tren terkini yang saat ini kita teliti. Ini ada contoh. Ini contohnya Bapak Ibu. Ya, saya agak sini. Kemudian masalah penelitian, kita harus identifikasi gap penelitian kita. Gap tadi udah dijelasin ya sebelumnya. Terus kita harus jelaskan kenapa masalah ini penting. Misalnya, penelitian si A mengatakan berpengaruh tapi di negara Eropa. Penelitian B tidak berpengaruh, tapi mereka di negara Amerika. Ya udah kita coba aja di Indonesia. Bisa kan Bapak Ibu? Kalau kita coba di Indonesia, hasilnya bisa berpengaruh atau tidak berpengaruh. Kita nggak tahu. Tapi ini kan unik. Ini menjadi sebuah hal yang baru juga untuk diteliti. Kemudian tujuan penelitian tuh spesifik dan berfokus. Seperti ini contoh kalimatnya. Kemudian signifikasi penelitian. Ada, kalau di Indonesia saya perhatikan signifikasi penelitian itu agak jarang Bapak Ibu. Tapi kalau di Scopus jangan opsional. Ini jangan opsional ya, ini kita coret. Kalau untuk Scopus wajib Bapak Ibu. Kontribusi penelitian terhadap teori praktik kebijakan. Ini contohnya. Signifikasi penelitian itu juga bisa berupa apa yang membedakan penelitian kita dengan penelitian sebelumnya. Misal, penelitian sebelumnya kebanyakan pakai metode kualitatif. Signifikansi kita pakai kuantitatif atau sebaliknya. Penelitian sebelumnya pakai negara-negara di Eropa. Kita pakailah di negara Asia. Penelitian sebelumnya hanya mengukur sampai dengan 5 indikator. Ya sudah, kita tambahin jadi 7 indikator. Itu bisa. Itu signifikansi penelitian. Dan itu sangat dihargai kalau kita publikasi di Scopus. Nah, jadi ada tips untuk menulis pendahuluan. Harus ada relevansi global dan lokal, mengalir secara logis, sederhana tapi padat, dan kutipan yang bagus. Kita lanjut ke bagian metode. Ini desain penelitian, data, alat, dan analisisnya. Untuk desain penelitian, kuantitatif, kualitatif, campuran, atau bagaimana? Bapak Ibu jelaskan nanti di situ. Ini contoh kalimatnya. Sumber data, populasi, teknik pengambilan sampel. Tegaskan di situ secara langsung. Tidak perlu menulis pengertian populasi adalah ini. Pengertian sampel adalah ini. Itu tidak perlu Bapak Ibu kalau untuk Scopus. Langsung saja. Populasi penelitian kita adalah seluruh perusahaan yang ada di Indonesia. Teknik pengambilan sampel adalah purposive sampling dengan syarat IPO di atas tahun 2018. Jumlahnya nanti adalah 300 perusahaan. Langsung datanya sekunder gitu. Singkat padat jelas, tidak perlu panjang-panjang. Instrumen penelitian pakai kuesioner, wawancara, atau pakai pengukuran rumus-rumus variabel, jelaskan langsung di sini. Tidak perlu lagi jelaskan pengertian dari variabel independen adalah pengertian variabel moderasi adalah ini, tidak. Langsung aja, variabel independennya adalah intelijen bisnis, sistem informasi, teknologi digital. Variabel moderasinya adalah budaya digital. Variabel dependennya adalah kinerja berkelanjutan dengan indikator sebagai berikut, bla bla bla. Yang biasanya dinyatakan dalam bentuk tabel kan, kalau kita pakai indikator atau proxy ya. Prosedur penelitian, biasanya ini untuk eksperimen. Siapa? Enggak. Ya, halo. Silakan dilanjut Pak Nikolas. Ya, terima kasih. Kemudian teknik analisis data,
Nah, kalau kita di akuntansi memang kebanyakan masih main di kuantitatif ya Bapak Ibu. Jadi metodenya biasanya regresi, SEM, ANOVA, atau sejenisnya. Tapi tren penelitian akuntansi saat ini sudah mengarah ke kualitatif Bapak Ibu. Kalau belum bisa murni kualitatif, kita coba campuran dulu. Karena di Scopus itu yang lebih diutamakan sekarang saat ini. Bahkan kalau kita cek di Scopus, itu ada Journal of Qualitative Accounting. Jadi memang khusus akuntansi yang kualitatif saja yang masuk di sana. Nah, ini ada tips untuk menulis bagian metode, detail dan transparan, berurutan, konsisten, dan hindari penjelasan yang berlebihan. Kita masuk ke hasil dan diskusi. Kita paparkan temuan dengan analisis yang kritis. Nah, untuk hasil kita presentasi data. Biasanya tabel, grafik, gambar. Itu lebih eye-catching ya sebenarnya ya, lebih menarik untuk dilihat. Kalau berupa tulisan, rasanya ada yang kurang gitu Bapak Ibu. Kemudian, temuan utama kita. Kalau temuan utama pasti itu hasil statistik. Ini contoh kalimat penggunaan bahasa statistik yang cocok atau yang umumnya digunakan. Yang saya kuningin ini. Kemudian fokus pada hipotesis. Langsung aja kita bilang, hipotesis pertama diterima atau ditolak. Tidak perlu kita, kadang ada orang menulis, hipotesis pertama berbunyi bahwa blockchain berpengaruh positif terhadap kinerja berkelanjutan. Berdasarkan hasil pengujian terbukti bahwa memang benar bahwa blockchain berpengaruh terhadap kinerja berkelanjutan. Itu agak boros kalimat Bapak Ibu. Kita langsung saja cukup mengatakan H1 blockchain berpengaruh terhadap kinerja berkelanjutan diterima. Intelijen bisnis tidak berpengaruh terhadap kinerja berkelanjutan. Itu untuk H2-nya gitu. Karena di penelitian di Scopus, mereka tuh sebenarnya lebih suka atau memperdalamnya itu di bagian diskusinya. Makanya diskusinya, kita interpretasi hasil itu, makna hasil penelitian kita, dikaitkan dengan literatur atau teori. Ini contohnya. Sejalan atau tidak sejalan dengan penelitian siapa? Baru kembangkan kalimat kita. Kemudian berikan analisis kritis. Ini contoh kalimatnya. Nah, ini ada tipsnya untuk menulis bagian ini. Biasa kita sebut ini bab 4 ya, kalau hasilnya diskusi. Jelas dan sistematis, kritis dan reflektif, jangan berlebihan, dan gunakan referensi yang tepat. Maksudnya, jangan berlebihan ini, jangan terlalu banyak menggunakan opini pribadi tanpa dasar yang jelas. Dan jangan terlalu banyak menggunakan kalimat yang terlalu seperti orang berkampanye gitu, yang terlalu semangat gitu, itu jangan. Cukup kalimat yang biasa, tapi yang ilmiah dan sistematis. Itu untuk menulis hasil dari diskusi. Kemudian, kesimpulan, implikasi, dan saran. Untuk rangkuman temuan utama atau kesimpulan, itu singkat saja Bapak Ibu. Jangan terlalu panjang. Nah, ini contohnya. The study found that perceived ease of use and trust in a system significantly influence taxpayers' compliance. In contrast, perceived usefulness didn't show a significant impact on compliance behaviors among SMEs in Indonesia. Singkat, padat, dan jelas ya Bapak Ibu untuk menulis kesimpulan ini. Kemudian implikasi. Implikasi yang praktis ini ke industri tempat kita menelitinya nanti. Kemudian saran penelitian. Kalau saya secara pribadi, kalau menulis artikel jurnal, saya malah bikin 5 section untuk penutup ini. Pertama kesimpulan, kedua implikasi, ketiga itu saya biasanya menambahkan keterbatasan penelitian Bapak Ibu. Baru yang keempat adalah saran atau rekomendasi.
Yang section kelima itu saya tulis future research. Itu tergantung kita masing-masing ya Bapak Ibu, dan juga tergantung dari format artikelnya. Nah, kemudian tips untuk menulis kesimpulan itu singkat dan padat, kaitkan dengan tujuan, dan kita harus memberikan saran yang konstruktif yang bisa membantu pembaca atau peneliti lain mengembangkan penelitian lebih lanjut. Kita tidak bisa mengatakan penelitian kita adalah yang terbagus. Penelitian pasti akan selalu ada kekurangan, tidak akan bisa 100%. Nah, biarkanlah orang lain yang mengembangkan penelitian kita. Artinya penelitian kita akan selalu dirujuk oleh orang. Itu adalah penelitian yang paling bagus ya Bapak Ibu. Dan nanti dari hasil penelitian orang itu, kita kembangkan lagi berdasarkan keterbatasan atau yang disarankan oleh mereka. Jadi siklus perputaran penelitian akan seperti itu terus. Nah, ini beberapa tips yang lainnya. Referensi dan penulisan yang berkualitas, kita gunakan gaya kutipan sesuai dengan jurnal. Biasanya American Psychology Association. Itu yang umum digunakan. Kemudian ada yang IEEE, itu biasanya untuk artikel yang komputer ya. Mereka sering minta pakai IEEE. IEEE atau Vancouver itu yang biasanya pakai angka Bapak Ibu. Angka 1, angka 2, angka 3. Jadi nanti di daftar pustakanya itu tidak sesuai abjad, tapi sesuai dengan urutan rujukan atau citasi yang kita gunakan. Kalau American Psychological Association atau APA itu sesuai abjad, tapi abjad dari nama belakang kita. Nah, berikutnya gunakan bahasa Inggris yang akademik. Bahasa Inggris yang jelas, ringkas, dan bebas dari kesalahan tata bahasa. Untuk ini kita bisa pakai bantuan AI, Grammarly contohnya. Atau AI sebelumnya. Semalam ada webinar juga ya dari IKMA. Ada aplikasi yang dijelasin kemarin itu. Kemudian gunakan software seperti Quillbot itu boleh. Kemudian hindari plagiarisme. Gunakan Turnitin atau Authenticate itu bisa. Kemudian data dan metode yang kuat. Data tuh harus valid, bisa diverifikasi, metode sesuai standar. Kemudian jelaskan secara transparan untuk mempermudah kita atau mempermudah orang lain untuk mereproduksi penelitian kita. Kita mau meneliti Fama and Friends three factor model misalnya. Itu kan metodologinya sangat rumit ya Bapak Ibu. Maka itu buatlah sebuah penelitian Fama Friends three factor model itu. Ketika kita menulisnya, metodologinya buat secara rinci. Jadi orang yang baca bisa mengerti, orang akan banyak merujuk artikel kita Bapak Ibu. Itu strategi juga untuk bisa meningkatkan citasi kita. Kemudian kolaborasi internasional. Bapak Ibu, kalau dalam satu artikel isinya orang Indonesia semua, meskipun kualitas artikel bagus, tapi peluangnya jadi lebih kecil. Tambah saja minimal satu aja orang dari luar negeri, itu naik tinggi loh peluangnya Bapak Ibu. Karena editor jurnal Q1, Q2, sampai Q4 pun, dia tetap kejar minimal 4 negara, kalau bisa lebih. Bahkan untuk Sinta 1, Sinta 2 di Indonesia saja sudah minta luar negeri loh Bapak Ibu. Itu dia. Diusahakanlah satu aja. Dan juga itu kan sekaligus bisa nambah relasi kita ya. Mana tahu rekan yang di luar negeri itu punya hibah kan, bisa kita masukin, lumayan juga kan. Kemudian proses review internal. Kita kalau di kampus pasti kita punya rekan-rekan ya, rekan sejawat. Kebetulan kalau dia pakarnya di bidang teknologi, nah kita coba diskusi sama dia. Gimana ya kira-kira artikel ini? Minta dia review dulu. Kalau perlu masukin nama dia biar dia lebih semangat kan. Kemudian pengiriman dan respon reviewer. Nah, kalau kita kirim artikel ya melalui platform resmi ya dari jurnalnya, ada yang minta lewat email, ada yang lewat OJS. Kita ikutilah semuanya. Kemudian reviewer nanti ada kasih komentar ya kita ikuti semuanya. Ya semoga bisa tembus Scopus di tempat mereka.
Kemudian publikasi berkelanjutan. Kita kalau sudah berhasil publikasi di jurnal A, kita coba lagi publikasi di jurnal A lagi tapi dengan judul yang berbeda. Kita update datanya. Mudah-mudahan peluangnya jadi lebih besar juga. Tapi nanti dengan Prof. Teresia akan lebih jelas itu ya, Bapak Ibu. Jadi untuk materi tentang strategi penulisan artikel supaya bisa tembus Scopus kurang lebih seperti itu. Saya juga sebenarnya masih belajar ya kalau untuk Scopus. Sampai saat ini saya masih baru 5. Ada beberapa yang sudah saya coba, tapi memang nasib belum berpihak pada saya. 5 artikel ini 3 sudah tembus Q2, 1 Q3, dan 1 Q4. Itu lumayan lama juga Bapak Ibu. Ada yang Q2 itu saya nunggu sampai 2 tahun Bapak Ibu. Memang susah. Tapi kalau kita mau berusaha pasti ada caranya ya Bapak Ibu. Dan saya yakin kita semua dosen akuntansi harus bisa menjadi dosen akuntansi yang unggul ya. Supaya bisa membanggakan institusi kita masing-masing dan juga berguna untuk nusa dan bangsa kita. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dalam penjelasan saya. Kita juga masih sama-sama belajar ya Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bapak Putu Sukma Kurniawan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Pak. Terima kasih Pak Nikolas, presentasinya sangat menarik ya, Ibu Bapak memberikan sudut pandang baru untuk kita terkait strategi menulis begitu. Tadi beberapa poin sudah disampaikan oleh Pak Nikolas seperti penulisan judul, ternyata ada formula begitu ya. Tidak hanya di metode aja ada formula ya Pak Nikolas ya, ternyata di penulisan judul pun ada formula atau strategi agar judul artikel kita menjadi menarik begitu. Baik, Ibu Bapak sekalian, kita mulai langsung ke sesi diskusi, nggih. Jadi mungkin saya sampaikan dulu ada Ibu Bapak yang ingin langsung bertanya mungkin ke Pak Nikolas terkait materi yang disampaikan. Sebelum saya baca ini Pak Nikolas ada 2 pertanyaan ya di kolom chat di Zoom. Mungkin ada Ibu Bapak yang mau bertanya langsung. Oke, Saya silakan tidak Pak Hendra, izin. Pak Hendra Manurung. Dan Silakan Pak Hendra dulu nggih. Ibu Bapak yang makasih ingin Pak. bertanya langsung silakan raise hand agar saya bisa mengetahui nggih. Silakan Pak Hendra pertanyaannya Pak. Baik, terima kasih Pak Moderator. Pertanyaan saya kepada Pak Nikolas ya. Jadi sangat mengapresiasi sebenarnya ilmu yang insight yang diberikan. Saya juga biasanya juga menulis di mana di Scopus memang benar bisa sampai 2 tahun. Dan saya juga publikasi di Q1, Q2, Q3, Q4. Hanya latar belakang saya di sini adalah hubungan internasional. Saya dosen, saya mohon izin, maaf ini untuk forum dosen-dosen akuntansi. Namun demikian, di sini juga memang kendalanya memang cukup sulit ya Pak. Tapi Pak Nikolas, tapi saya juga tadi benar jadi diupdate, kemudian saya menggunakan WOS, Web of Science. Nah, walaupun kita tahu sebagai dosen bahwa WOS itu lebih tinggi poinnya daripada Scopus. Nah, itu tadi. Jadi kalau misalnya itu yang poin yang pertama, nah yang kemudian yang kedua yang kaitannya dengan penulis dari luar internasional. Ini kan memang mesti ada kedekatan hubungan ya Pak ya. Jadi kita pernah berinteraksi sebelumnya, pernah bertemu. Jadi dikhawatirkan kalau misalnya kita nggak pernah bertemu, tiba-tiba kita langsung mencantumkan nama. Nah, nggak terima kayak misalnya kasus yang di awal tahun 2024 lalu lah di salah satu kampus di Jakarta ini. Nah, itu tadi kan. Jadi yang di penulis yang di Malaysia itu tidak tahu namanya dicantumkan. Nah, saya juga pingin sebenarnya Pak. Tapi yang saya khawatirkan, mohon izin, kalau misalnya mereka juga mungkin meminta balas budi atau apalah namanya ya, balas budi atau apa ya, memang inginnya kita sih memang kita bisa dapat hibah dari institusi mereka. Izin dan juga saya dosen di S2 sebenarnya, S2 dan S1 di Universitas Pertahanan. Terima kasih Pak Nikolas, mohon tanggapannya. Terima kasih Pak Hendra pertanyaannya. Silakan Pak Nikolas bisa dijawab Pak.
Terima kasih Pak Hendra Manurung atas pertanyaannya. Untuk yang pertama, publikasi WOS ya. Kalau WOS memang skornya lebih tinggi, tapi kalau kita melihat kecenderungan atau kebiasaan dari dosen di Indonesia, mereka kan mengacu pada aturan ya. Aturan supaya bisa naik ke lektor kepala atau ke guru besar. Sebenarnya tidak ada masalah ya Bapak Ibu kalau mau Scopus atau WOS, karena tujuan publikasi kita ini kan sebenarnya juga untuk pemenuhan BKD dan juga untuk fungsional kita. Jadi mau Scopus atau WOS selagi itu bisa memenuhi aturan. Kalau Scopus kan di atas 0,1 SGR-nya, kalau WOS saya kalau nggak salah di atas 0,5 ya. 0,5 ya. Yang penting asalkan itu bisa memenuhi, ya silakan saja tidak apa-apa. Untuk Scopus ataupun WOS, kurang lebih tata cara penulisan artikelnya juga sama Bapak Ibu. Dari cara menulis judul, cara menulis introduction yang harus ada novelty-nya atau signifikansi, teori yang harus ada digunakan, metodologinya juga harus jelas, itu sama. Dan penelitian di Indonesia yang berbasis Sinta secara perlahan sudah mulai bergeser ke arah sana. Karena saya lihat beberapa artikel, bahkan untuk yang Sinta 5 dan Sinta 6 pun, sudah pada minta pakai bahasa Inggris Bapak Ibu. Ini kan sudah kita lihat polanya berarti sudah mulai mengarah ke internasional. Dan kadang beberapa malah sudah minta juga pakai penulis internasional. Nah, itu terkait dengan pertanyaan kedua dari Pak Hendra tadi. Memang harus ada umpan balik ya, Bapak Ibu semua. Kita minta mereka bergabung dalam penelitian kita. Tujuannya kan sebenarnya untuk kita itu kan, supaya kita bisa mudah tembus ke penelitian internasional. Tapi apa yang bisa kita berikan untuk dia? Nah, makanya kalau misalnya melalui hibah, kalau kita ada menang hibah nih, berarti kan kita punya dana lah ya Bapak Ibu. Kita cobalah satu. Ya, kita memang sebelumnya harus cari relasi terlebih dahulu Bapak Ibu. Saya jujur dapat relasi itu karena dari ResearchGate Bapak Ibu. Ada suatu platform ResearchGate, kita bisa upload jurnal-jurnal kita, nanti orang bisa download secara gratis ataupun minta izin dulu ke kita. Dari sana ada beberapa orang ngajak saya kolaborasi. Sampai sekarang saya masih berhubungan dengan orang-orang tersebut. Saya ajak dia dalam publikasi saya. Saya undang dia menjadi pembicara. Saya undang dia juga menjadi reviewer di beberapa kegiatan kampus kami. Itu menjadi relasi dan sekarang dia ketika melakukan suatu aktivitas dia malah ngajak saya. Nah, itu menjadi hubungan timbal balik. Apalagi tadi Pak Hendra Manurung mengatakan Bapak dari Prodi Hubungan Internasional ya. Nah, Iya Pak, Pak siap. Hendra pasti ya, Pak Hendra pasti lebih mengerti tentang hubungan internasional ini. Karena menjaga yang internasional itu sangat sulit, Bapak. Terutama untuk menjaga akreditasi kampus kita juga ya. Kalau mau akreditasi unggul kan apa-apa harus internasional. Kegiatan pengajaran internasional, penelitian internasional, pengabdian pun internasional, bahkan penunjang pun harus internasional kan. Nah, dengan cara ini itu jadi strategi juga ya. Kita bisa jadi unggul. Unggul untuk diri kita, otomatis unggul juga untuk perguruan tinggi kita, Bapak Ibu. Jadi kurang lebih seperti itu, Pak Hendra. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Intinya kita Terima harus kasih ada memberikan Bapak. feedback kepada si internasional partner kita. Terima kasih Pak Nikolas. Semoga menjawab ya Pak Hendra tadi Iya Bapak. pertanyaannya. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak Hendra. Berikutnya Ibu Bapak ada yang mau bertanya langsung sebelum kita menuju pertanyaan di kolom chat Eh, Nikolas. Saya izin aja komen. Silakan Pak Haryana, silakan Pak. Saya Haryana. Saya periset lah gitu ya, menyebut diri periset. Saya ingin komen bahwa acara ini bagus tadi. Mulainya dari dasar, step by step dijelaskan dengan cara prosedural yang seperti buku dan handbook gitulah kira-kira ya. Sangat bagus dan saya nggak bisa melakukan hal seperti itu gitu atau mempunyai pemahaman yang runtut sopan seperti itu. Nah, saya sendiri menulis juga saya hanya menulis di conference international conference Q1 dan Q2. Saya 25 Q1
ya 27 kalau nggak salah ya. Pokoknya di jurnal dengan Q2-nya ada 40-an lah. Tetapi saya melakukannya itu agak loncat-loncat. Jadi tidak terlalu sopan dengan kayak tadi. Ada saya memakai kayak trik-trik yang ya yang saya peroleh dari YouTube, saya sarikan sendiri gitu. Tapi ini tadi lebih bagus saya kira gitu. Yang kedua, jaringan internasional memang saya kira saya setuju bahwa itu wajib gitu ya. Saya sendiri sebagian besar paper saya dengan Australia, Cina, Inggris, Jepang, Amerika, dan seterusnya. Nah, semuanya itu kebanyakan platformnya seperti Pak Nicholas ya. Jadi apa namanya tadi? ResearchGate. Jadi kita lamar aja dia bahwa Scopus di saya ini saya nulis karena bareng Anda karena temanya kita adalah riset hal mirip gitu. Pasti dijawab. Kebanyakan saya lamar itu para yang udah tinggi, biasanya mereka tidak mau karena mereka bilang sudah pensiun gitu ya. Tetapi kebanyakan sih mau gitu. Jadi cara-cara seperti Pak Nicholas tadi saya kira saya menyetujui sepenuhnya dan itu sangat bagus dan sangat sopan gitu ya. Terima kasih Pak. Ya, itu komen saya aja gitu. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Riana atas komentarnya. Sangat mengapresiasi ya Pak ya. Iya, Eh, saya mengapresiasi. Oke, oke, terima kasih Pak. Ibu Bapak mungkin satu lagi nggih pertanyaan langsung sebelum kita masuk ke pertanyaan di kolom komentar. Mohon izin, ini Ibu atau Bapak Anca, mohon maaf. Ya, mohon izin, Oh, nggih, silakan moderator. Pak. Oke, silakan Pak. Nama saya Anca, saya dari salah satu universitas di PGRI, Palembang, tepatnya di Sumatera Selatan. Izin bertanya kepada pembicara terkait dengan guru besar ya. Biasanya artikel-artikel itu kan harus terkait dengan apa yang akan kita laksanakan untuk guru besar diakui menjadi guru besar. Nah, itu bagaimana? Apakah artikel-artikel itu harus runtut dengan guru besar kepakaran yang kita tuju, mulai dari kita berlanjut di lektor kepala atau setelah kita tamat S3? Mohon arahan dan pencerahan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Anca. Mungkin Pak Nicholas bisa menanggapi Pak. Oke, Ya, silakan Pak terima Nicholas. kasih Pak Anca atas pertanyaannya. Oke, kebetulan saya di Pelita Indonesia ya. Saya memang kalau dosen sih tetap dosen, cuma kan saya juga termasuk di bagian administrasi ya, untuk di urusan BAK dan fungsional kampus. Saya memang bantu beberapa dosen juga untuk fungsional mereka, untuk AA, lektor, lektor kepala, dan guru besar. Jadi yang terakhir ini yang saya perhatikan, pendidikan terakhir Bapak apa? Kalau boleh tahu Pak Anca, pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya sedang nyelesain untuk ilmu pendidikan bahasa, Pak. Izin. Oke, ilmu pendidikan bahasa. Bapak diletakkan di prodi apa Pak? Saya di Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Pak. Oke, kalau Bapak di pendidikan bahasa, prodi pendidikan bahasa Inggris, berarti itu sudah cocok. Kemudian, mata kuliah yang Bapak ampu, saya yakin sudah pasti berkaitan dengan bahasa Inggris semua ya, kalau gitu Pak. Iya, Atau betul, dari Pak. bahasa saja. Berarti itu Betul, sudah Pak. tidak ada masalah. Nah, Bapak fungsional terakhir apa Pak? Saya ini lagi masih menunggu untuk lektor kepala, Pak. Izin. Oke, Bapak menunggu untuk lektor kepala, berarti Bapak boleh dinyatakan sudah eligible sebenarnya ya Pak. Berarti hanya tinggal Iya, menunggu waktu ya Pak. iya, Untuk di kampus sudah ada posisi formasi jabatan Pak? Saya kebetulan sekarang menjadi ketua program studi, Pak. Izin. Ketua program studi. Berarti nanti Bapak harus ada memilih satu kepakaran Mm-mm. yang sesuai dengan disertasi yang Bapak tulis. Oh, begitu. Sebaiknya begitu. Mm-mm. Disertasi Bapak nanti tentang apa, itulah yang akan menjadi kepakaran Bapak. Nanti ketika Bapak ke lektor kepala, usahakan publikasi Scopus atau Sinta 2
Tapi lebih baik Scopus ya Pak. Iya. Nanti pakai trik-trik yang tadi sudah dipaparkan, cari jurnal, kemudian relevansi penelitian, keterbaruannya semuanya yang sesuai dengan bidang kepakaran Bapak nanti. Nanti kalau sudah lolos sektor kepala, nanti ke guru besar pakai juga bidang kepakaran yang sama Bapak. Publikasinya juga harus sama, dan Bapak publikasinya konsisten tentang topik itu. Sebaiknya begitu ya Pak, kalau saran saya. Oh begitu. Ini izin Pak, saya ini kan nanti rencananya Pak ya, teaching language with technology. Jadi nanti tetap konsisten ketika mulai dari sekarang Pak ya begitu. Bukan berarti mulai dari ketika saya menyelesaikan saya mendapat jabatan lektor kepala seperti itu Pak ya. Iya, dari sekarang saja Pak. Oke. Baik, terima kasih Pak pencerahan Pak. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih Pak Anca pertanyaannya. Baik, Pak Nikolas, kita lanjut ke pertanyaan di kolom chat ya Pak. Ini ada beberapa pertanyaan, saya bacakan langsung. Oke, yang pertama dari Pak Sunario, beliau bertanya terkait proofreading ya. Apakah dengan Grammarly sudah cukup, tidak perlu lagi jasa proofreading? Begitu pertanyaannya Pak Nikolas. Ya, terima kasih Pak Sunario. Kalau proofreading sebenarnya mau pakai aplikasi apapun tidak ada masalah ya. Selagi hasil dari proofreading itu kita baca lagi. Karena proofreading pasti pakai bantuan AI ya. Kalau AI ini kan sistemnya machine learning. Kadang apa yang dipelajari belum tentu 100% benar. Makanya itu apapun hasil dari AI, apapun hasil dari proofreading itu kita baca ulang, Pak Sunario, supaya tidak terjadi miskonsepsi. Karena terkadang apa yang mau kita sampaikan dengan apa yang sudah tertulis bisa beda makna. Apalagi kalau dalam bahasa Inggris. Ada yang pakai present tense, ada yang pakai past tense, ada yang pakai past continuous. Itu beda maknanya nanti. Makanya itu coba ditelusuri lagi, dibaca-baca lagi hasil proofreadingnya, Pak. Terima kasih Pak Nikolas tanggapannya. Kita lanjut ke pertanyaan kedua nih Pak di kolom komentar. Dari Pak Budi Hendaris, kalau kita menggunakan Grammarly dan Quillbot, kita apakah akan terkena kita menggunakan AI begitu Pak? Jika dicek dengan aplikasi AI Checker, apakah pihak jurnal membolehkan? Begitu Pak Nikolas pertanyaannya. Terima kasih atas pertanyaannya Pak Budi. Mau pakai Grammarly dan Quillbot, boleh, tidak ada masalah. Apakah akan terkena jika menggunakan AI? Dicek dengan AI Checker. Kalau Turnitin versi baru ada ya untuk deteksi AI, ya bisa terdeteksi. Maka itu apapun hasil dari AI yang jangan dipakai 100%, tetap kita ubah sedikit. Kemudian apakah dari pihak jurnal memperbolehkannya? Sekarang kalau saya cek di Taylor and Francis, mereka ada minta surat pernyataan tentang penggunaan AI. Kalau dulu kan mintanya etika penelitian kan, sekarang etika penelitian plus AI itu. Jadi apakah jurnal memperbolehkannya? Ya sebenarnya selagi masih di bawah ambang batas ya boleh. Karena tidak bisa dipungkiri lagi, kebanyakan orang sudah pakai AI di sini. Contohnya Gemini, ChatGPT, ataupun AI yang lainnya, Synthesia juga kadang terdeteksi ya. Ya, pokoknya intinya masih tetap boleh, tapi selagi masih di bawah ambang batas amannya. Sama seperti Turnitin, Recording stopped. kan tetap bisa. Recording in progress. Kita tetap bisa mengutip dari orang kan. Cuman jangan lewat dari 25%. Gitu aja intinya. Ada ambang batas yang harus kita jaga. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak Nikolas tanggapannya. Dan setahu saya juga beberapa jurnal sudah punya kebijakan masing-masing ya Pak ya terkait penggunaan AI ya, sejauh mana penggunaan AI-nya. Jadi silakan nanti Pak Budi Hendaris bisa melihat ya Pak kebijakan di jurnal tujuan begitu, sejauh mana AI-nya bisa dipergunakan begitu Pak. Oke, berikutnya kita ke pertanyaan berikutnya dari Bu Rifki Novriandana. Apakah ada rekomendasi untuk jurnal Trindex Scopus
untuk bidang akuntansi gitu. Iya. Mungkin kalau rekomendasi bisa langsung dicek ya Pak Nicholas ya, bisa di Scopus Source atau di Simago gitu. Atau ada tanggapannya Pak Nicholas? Mungkin kita coba cek, boleh Pak? Biasanya kita mesti pakai skema untuk cek seperti ini. Kita terpilih awal skema Go, kita ke jurnal rankings, kita subjek areanya kita atur business management and accounting, subjek kategorinya kita atur lebih spesifik lagi accounting. Dan ini sudah diurutkan berdasarkan SGR dari yang tertinggi ke yang terendah, atau kita balik dari yang terendah ke yang tertinggi. Jadi untuk rekomendasinya, yes, sebenarnya kita cek sendiri Bapak Ibu di website Skimago ini. Tinggal kita lihat, misalnya kita buka satu nih, misalnya Studies in the Development of Accounting Tools. Kita lihat, ini diterbitkan oleh Emerald. Ini bagus ini kalau Emerald. Di sini ada ditulis nih, bidangnya di accounting. Tapi kadang satu artikel itu, satu jurnal itu bisa mencakup beberapa bidang ilmu. Karena penelitian interaksi kan tidak bisa kalau hanya monodisiplin. Paling tidak interdisiplin, naik ke transdisiplin, baru naik lagi ke multidisiplin. Nah, contohnya seperti ini. Bukan di jurnal yang namanya business management ini, bukan cuma accounting, ada business and international management, ekonomi, marketing, behavior, strategy, and management. Karena kan kalau penelitian misalnya kita bahas tentang SMA atau Strategic Management Accounting. Nah, cocok dia di sini karena ada bahas accounting dan ada bahas strategi juga. Jadi kalau mau rekomendasi jurnal yang pertanyaannya hanya accounting, ya saya susah jawabnya karena begitu banyak yang bahas accounting di sini. Cuman kalau penelitiannya sudah multidisiplin, nah silakan Bapak Ibu cek di sini. Kayak misalnya kalau kita meneliti pengaruh penerapan blockchain terhadap kinerja lingkungan, berarti kan Bapak Ibu harus cari jurnal yang skopnya ada tentang accounting, ada tentang teknologi, dan ada tentang lingkungannya. Nah, itu nanti kan ceknya di sini, di Skimago atau di Scopus gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Bu Rifki Novrianda. Terima kasih Pak Nicholas tanggapannya Pak. Baik, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya dari Pak Paskanova, mohon maaf. Oke, ini ada 3 pertanyaan, Pak Nicholas dari Pak Paskanova. Yang pertama, apakah topik-topik terkait konteks nelayan relevan untuk jurnal Scopus? Dan apa ada saran terkait jurnal Scopus yang relevan untuk nelayan begitu? Atau mungkin Pak Paskanova bisa bertanya langsung ini nelayan ini bagaimana? Apakah mohon maaf, apakah masih ada hubungannya dengan akuntansi begitu atau bagaimana Pak Paskanova? Oke, yang pertama Pak Nicholas terkait konteks nelayan, apakah relevan begitu untuk jurnal Scopus Pak? Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Kalau untuk konteks nelayan, saya yakin pasti ada kalau di Scopus ya. Nelayan kan berkaitan dengan kelautan pasti. Misalnya sumber daya laut, atau bisa juga berkaitan dengan SDM nelayan. Jadi lihat dulu, ini nelayannya dalam bidang ilmu apa. Bisa aja nelayan dalam bidang ilmu manajemen, nelayan dalam bidang ilmu budaya, atau nelayan dalam bidang ilmu kelautan. Dan saya yakin pasti ada kalau di Scopus, karena Scopus itu kan database-nya luar biasa besar ya. Apakah ada saran terkait jurnal Scopus yang relevan untuk artikel terkait nelayan ini?
Ya sama seperti yang tadi Pak, di Skimago atau di Scopus atau di WOS kita bisa cek. Atau Pak Pascanova bisa juga ketik judul penelitiannya, kata kuncinya apa, lihat mereka pernah terbit, artikel-artikel rujukannya itu nanti pernah terbit di jurnal mana, terus Bapak cek jurnalnya terindeks di Scopus atau di WOS atau tidak. Paling seperti itu Pak. Jadi kalau artikel relevan pernah terbit di sana, maka peluang kita untuk terbit di sana lagi itu ada juga. Kemudian keduanya, biar saya langsung aja ya Pak, izin. Apakah boleh nama Ya, penulis lain silakan Pak statusnya, Nikolas. ya, statusnya adalah mahasiswa magister? Boleh saja Pak. Apalagi kan ada hibah untuk penelitian dasar tesis magister mahasiswa. Jadi sebenarnya nggak ada masalah. Mau hibah ataupun tidak hibah, masukin nama mahasiswa magister boleh. Kemudian, bolehkah dari jurusan selain jurusan kita sendiri? Itu hmm, agak sulit ini Pak, saya bilangnya. Kalau Bapak misalnya orang accounting, kebetulan Bapak meneliti tentang blue economy atau water accounting. Bapak bawa orang di bidang hidrologi atau Bapak bawa orang di bidang ilmu kelautan. Selagi itu masih ada korelasi, boleh-boleh saja. Tapi kadangnya penulis Indonesia ini kan agak sedikit berbeda dari yang lain ya Bapak Ibu. Karena mau bantu temennya supaya ada BKD, meskipun bidang ilmunya tak sama, tetap dimasukin dalam jurnalnya. Ya sebenarnya kalau sekedar hanya untuk publikasi sih tidak ada masalah ya Bapak Ibu. Cuma nanti untuk kepangkatannya ya mungkin tidak akan terpakai karena beda bidang ilmunya ya. Karena di internal kampus kan, di perguruan tinggi internalnya biasanya ada komite khusus ya untuk penilaian angka kredit. Takutnya nanti pas dia mau ngajuin fungsional, dicek oleh komite ini, dinyatakan tidak relevan artikelnya. Paling itu aja resikonya. Tapi kalau sekedar masukin nama, ya masih bisa. Kemudian yang ketiga, apakah sebaiknya kita pakai jasa proofreading sebelum submit artikel ke jurnal Scopus? Sebenarnya kalau Bapak sudah yakin tidak perlu pakai proofreading. Tapi kalau Bapak mau lebih yakin lagi, silakan pakai jasa proofreading. Tapi sesuai yang saya bilang lagi, sudah di proofreading pun tetap harus kita baca ulang supaya lebih bagus. Itu saja Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Nikolas. Pertanyaan lagi Pak dari Pak Ahmad Salman. Boleh mendapat info Pak cara mendapatkan koneksi internasional melalui platform ResearchGate gitu. Mungkin dari pengalaman Pak Nikolas. Iya, ResearchGate itu kan sebuah portal ilmiah ya Bapak Ibu. Penelitian kita boleh kita publish di situ. Kita terbitkan supaya orang bisa download ya. Tapi kadang ada yang downloadnya bisa full, ada yang downloadnya cuma bisa abstrak. Terus ada juga kalau mau download harus minta izin. Nah itu tergantung kita lah nanti gimana. Nah just kita upload dulu penelitian kita. Terus kan di situ ada fitur diskusi ya Bapak Ibu. Ya kadang kita cerita-cerita aja lah di diskusi itu. Misal kita ketik aja, tapi pakai bahasa Inggris ya. Saya sedang ingin menulis penelitian tentang teknologi pada audit. Kira-kira apakah rekan-rekan punya saran? Nah, kita tambahkan diskusi di sana, kita tunggu beberapa hari, nanti akan ada yang balas itu. Nah, ketika ada yang balas, kita coba direct message dia. Kita kayak DM lah kalau istilahnya kalau di Instagram ya. Kita DM di ResearchGate itu juga. Ya, kita ajukin, kita ajak, Pak, ayo kita kolaborasi. Ini kebetulan saya mau ngajuin hibah misalnya. Kalau kita ngajuin hibah, campur kolaborasi internasional kan biasanya lebih diutamakan ya, lebih diprioritaskan. Ya mana tahu jodoh kita di sana kan bisa dapat menang hibah, dapat lagi relasi internasional. Nah, selain pakai ResearchGate, pakai juga LinkedIn. LinkedIn kan isinya bukan cuma sekadar mencari kerja ya, tapi untuk mencari relasi, untuk menulis bersama juga bisa. Dan portal-portal akademik lainnya juga saya yakin pasti bisa. Contohnya seperti Sinta. Kita kan misalnya melihat nih, kita kalau di Sinta kan kita punya
kita bisa setting bidang ilmu yang kita suka. Saya sukanya bidang ilmu akuntansi lingkungan. Nanti ketika saya search subjek akuntansi lingkungan kan muncul tuh peneliti-peneliti yang membahas tentang akuntansi lingkungan. Saya cobalah, misalnya namanya si A. Si A ini dari perguruan tinggi ABC. Saya pergi ke website ABC, saya carilah nama si dosen A ini. Kadang kan di perguruan tinggi itu ada nampilin profil dosen, ada nampilin nomor HP atau paling tidak email. Coba aja, nasib-nasib aja mana tahu beruntung kan? Jadi seperti itu, mendapatkan kolaborasi. Terima kasih Pak. Oke, terima kasih Pak Nikolas. Semoga bermanfaat Ibu Bapak tips dan trik dari Pak Nikolas tadi. Mohon maaf Ibu Bapak karena keterbatasan waktu. Saya masih ada 2 pertanyaan ini Pak Nikolas di kolom chat. Setelah itu kita lanjut ke Prof. Teresia, nggih. Jadi mohon maaf Ibu Bapak karena keterbatasan waktu. Eh, Pertanyaan berikutnya dari Pak Maralus Samosir. Nah ini eh, beliau bertanya, beliau adalah dosen akuntansi baru 3 tahun, tapi saat ini saya sudah selesai S1 hukum dan sedang ongoing S2 hukum. Saya berencana ingin pindah dari akuntansi ke hukum dan berencana akan S3 hukum. Dalam konteks ini, jika ada case seperti ini, apakah pindah ke rumpun ilmu itu bisa dari akuntansi ke hukum begitu, maksudnya Pak? Untuk guru besar begitu Pak Nikolas. Apakah Ya, tetap di akuntansi atau di hukum begitu? Karena dosen akuntansi, tapi baru 3 tahun, tapi sudah selesai S1 hukum dan sedang ongoing S2 hukum. Begitu Pak Nikolas. ya, terima kasih atas pertanyaannya Pak Maralus. Cukup kompleks juga ini ya sebenarnya. Kalau Bapak seorang dosen akuntansi dan nanti S3-nya akan ada di hukum, berarti prodi Bapak gimana? Mungkin Pak Maralusnya bisa langsung ini jelasin sebentar di sini. Oke. Mungkin Pak Maralus bisa langsung menjelaskan begitu Pak. Baik, Karena home base-nya belum terlihat ya, belum disampaikan apakah home Iya, base di akuntansi apa saya di belum tahu, hukum belum begitu. tahu home base-nya. Terus, Oke, Pak Maralus silakan Pak disampaikan Pak. ya, Mungkin singkat saja izin Pak. Bapak Terima mau kasih. bertanya. Kebetulan kan seperti yang saya sebutkan di chat, saat ini saya dosen akuntansi. Cuman dalam perjalanan itu, kayaknya lebih menarik di dunia hukum, begitu Bapak. Jadi saya ingin eh, pindah rumpun ilmu lah gitu, dan ingin berencana mau ngambil S3 hukum dan mau pindah nanti. eh, Sekarang memang fakultas atau rumpun ilmu yang diajarkan itu kan di Fakultas Akuntansi, di ekonomi gitu. Nah, maksud saya kalau ibaratnya sih someday misalnya sebelum saya melangkah ini, eh, idealnya itu saya harus tetap di akuntansi kalau ingin mau mencapai guru besar itu, atau jika saya pindah di hukum itu, apakah ada kendalanya nanti, Pak? Artinya pindah haluan eh, jadinya gitu, Pak. ya, oke Pak Maralus. Di perguruan tinggi Bapak, apakah ada prodi hukum? Untuk saat ini sih belum. Kalau begitu, dari sepengetahuan saya ya Bapak, itu nanti agak sulit untuk guru besar. Karena hukum dan akuntansi itu beda rumpun ilmu, Pak. Kecuali, ini kecuali ya Pak, Bapak S3-nya akuntansi, dan Bapak nanti mau jadi guru besar di akuntansi hukum, itu bisa. Karena sesuai cabang ranting ilmunya kan, akuntansi hukum kan ada. Tapi kalau posisi Bapak yang saat ini karena S3-nya hukum, prodinya akuntansi, dan di perguruan tingginya tidak ada prodi hukum, sulit untuk guru besar nanti. Itu Pak. Berarti dia dihitung, Pak, mulai dari starting kita mengajar itu akan kumnya itu akan ngikut terus sampai ke guru besarnya, atau seperti apa, Pak? Pendidikan terakhir tertinggi Bapak. Oh, siap, siap. Berarti eh, yang Bapak sarankan tadi, idealnya itu kalau memang tujuannya untuk guru besar tetap inline dengan yang sekarang ini gitu. Kalau memang akuntansi, ambilnya S3 di akuntansi. Tapi kalau memang eh, ranting ilmunya itu mau akuntansi hukum, itu lebih pas gitu ya Pak ya. Iya Pak, Oh, betul. baik Pak, baik. Terima kasih Pak.
Terima Terima kasih Pak kasih. Maralus pertanyaannya. Semoga bermanfaat nggih Pak. Terakhir Pak Nikolas pertanyaan dari kolom chat nggih Pak. Ini dari Pak Sunario. Izin Pak Nikolas, kemarin saya sudah pernah publish ke Scopus Q4 gitu, tapi ternyata ditolak ke lektor kepala karena skop area jurnalnya berbeda dengan kepakaran. Jadi untuk skop itu seperti apa Pak Nikolas? Eh, Pak Sunario ini bidangnya manajemen keuangan, apakah harus di finance atau bisa ke manajemen atau ke ekonomi begitu Pak Ya, terima Nikolas? kasih Pak Sunario atas pertanyaannya. Q4-nya itu bidang apa ya Pak Sunario? Izin Pak, bidangnya multidisiplin Pak. Bidang yang paling mendekatinya apa Pak? Dia terima multidisiplin, tapi ada juga engineer macam-macam sih Pak. Tapi dia Kalau terima juga artikel Bapak, aplikasi ekonomi. judul Bapak apa kemarin artikelnya itu? Judulnya, bentar Pak, saya lupa judulnya. Udah Atau ketolak. variabelnya Pak? Eh, Internasional ini Pak, internasional. Bentar saya buka di folder Pak. Oke. Kepakaran yang Bapak pilih untuk LK apa Pak? Di manajemen keuangan Pak. Ya, kayaknya memang kurang cocok Pak. Iya. Nah itu Bapak ngajar masalahnya mata karena kuliah apa? saya Mata kuliah sebagian yang Bapak besar ajar ada apa? di akuntansi juga, akuntansi manajemen ngajar semua Pak. Ada mata kuliah Ya, keuangan ya Pak? Seperti akuntansi keuangan atau manajemen keuangan? ada. Nah, berarti dari segi pengajarannya sudah oke, sudah memenuhi. Berarti memang Ya. penelitiannya itu Pak. Nah judulnya ini Hindari Pak, yang judulnya Impact of National the Burden of Indonesia Economic Stability. itu lebih ke arah ekonomi makro Pak daripada keuangan. Iya. Kalau itu agak kurang cocok kalau saya pengalaman pribadi saya ya Pak. Iya. Itu ekonomi makro judul penelitian Bapak. Sementara Bapak kan prodinya di akuntansi atau manajemen ya. Iya. Berarti kalau di akuntansi atau manajemen keuangan itu lebih kepada yang mikro Pak. Oh, jadi harus dalam skop yang paling kecil Pak ya. Skop di skopusnya Spesifik. itu di finance. Berarti skop di Iya, skopusnya harus di finance, tidak boleh manajemen atau ekonomi gitu. sebenarnya bisa juga Pak. Cuman ini kemungkinan besar karena Bapak multidisiplin. Oh gitu. Artikelnya juga. Cuman kemarin dia tolaknya Apalagi, bukan karena artikelnya Pak. Bukan artikelnya uh-uh. lolos, cuma skop jurnalnya yang tidak lolos katanya. Iya Pak, karena skop jurnalnya itu menerima multidisiplin. Multidisiplin ini kan ibarat seperti gado-gado ya Pak, terlalu banyak yang dia ini, sehingga kadang reviewer itu kan persepsinya berbeda-beda Pak. Mereka menganggap ini nggak relevan, nggak cocok untuk jadi fungsional kita. Takutnya begitu Pak, karena isi pikiran dari reviewer kita tak bisa tebak Pak. Nah itu makanya pusing lagi Pak sekarang cari artikel buat upload lagi. Iya. Bapak, ini pendidikan terakhirnya apa Pak? Saya masih S2 Pak. Lagi jalan S3 sih. Tapi belum mulai. Berarti kan Bapak pakai jalur yang Scopus ya. Iya, Ya, bisa Pak. Cuman rencana ya saya memang tantangannya ya lebih berat Pak. itu makanya rencana saya kalau sudah keluar jabatan baru saya lanjut ke S3 gitu. Karena memang tak boleh ngajukan jabatan pada saat sekolah kan. Iya, karena tugas atau izin belajar ya. Iya, makanya Pak ini kayaknya kalau nunggu nggak tahu sarannya seperti apa Pak. Mungkin mohon saran supaya mungkin bisa dalam tahun 2025 bisa publish. Kalau publish, ya Bapak buat artikel yang memang sesuai dengan ranting ilmu Bapak. Terbitnya pun di tempat yang Scopus yang memang jelas tertulis bidangnya, skopnya tertulis financial management gitu. Atau financial accounting. Oke, oke Pak. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama Pak. Terima kasih Pak Sunaryono, semoga membantu nggih Pak tanggapan dari Pak Nikolas tadi.
Ibu Bapak, mohon maaf karena keterbatasan waktu untuk diskusi dengan Pak Nikolas. Mohon maaf saya harus akhiri nggih. Terima kasih Pak Nikolas atas jawaban, atas perspektif dari presentasinya. Untuk materi Pak Nikolas sudah saya bagikan nggih Ibu Bapak di kolom komentar, dan juga sudah ada tautan untuk mengisi daftar hadir dan informasi terkait jika ada Ibu Bapak yang memerlukan sertifikat begitu kegiatan ini. Nanti silakan Ibu Bapak bisa cek di kolom komentar gitu. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih untuk Pak Nikolas. Semoga sukses selalu ya Pak. Salam sehat dan semoga bisa jumpa lagi di kegiatan-kegiatan berikutnya. Gitu. Terima kasih banyak Pak Nikolas atas presentasinya Pak. Ya, terima kasih juga kepada Pak Putu Sukma dan Panitia ITMA yang sudah ini, terutama Bu Lucy ya yang mengundang sama Bu Yuliana. Ya, terima kasih banyak atas kesempatannya. Saya pun jadi belajar lagi nih. Ya. Terima kasih Pak Nikolas. Semoga sehat selalu Pak. Baik Ibu Bapak, kita lanjutkan ke pemateri kedua nggih, Ibu Prof. Teresia Dwi Hastuti. Apakah Ibu Teresia sudah hadir? Ya, sudah Bapak. Oke, selamat siang Ibu Prof. Teresia. Bagaimana kabar Selamat Bu? siang. Kabar baik selalu, tapi agak flu nih ya. Sebenarnya agak serak-serak. Nggih, semoga sehat selalu nggih Bu. Ya, amin. Nggih. Nggih, baik Ibu, silakan bisa menyampaikan presentasinya nggih Bu. Untuk waktu presentasi 45 menit nggih. Oke, silakan Ibu Prof. Teresia. Baik, terima kasih. Saya izin Terima kasih share Bu. dulu ya materinya. Selamat pagi semuanya dan salam sejahtera. Terima kasih untuk ISMA yang telah seringkali meminta saya untuk sharing di sini gitu ya. Jadi saya sampaikan ini sebagai sharing saja. Saya diminta untuk memberikan materi terkait dengan strategi peningkatan luaran penelitian melalui publikasi ilmiah pada jurnal internasional bereputasi. Nah, ketika bicara masalah strategi peningkatan, saya akan melihatnya pada level lembaganya dulu gitu ya, bahwa sebenarnya penciptaan nuansa akademik itu sangat mendukung dosen untuk mampu bersama-sama gitu ya, berkembang bersama untuk menciptakan karya ilmiah begitu ya. Baik, nah kalau kita lihat sekarang aja ya, fenomenanya sekarang ini memang menjadi sangat ramai karena masih menjadi pegangan di tempat kita ya di Indonesia bahwa publikasi itu harus gitu ya, dan juga untuk kenaikan jabatan kita memang menjadi syarat begitu. Sehingga dari kita mau tidak mau begitu ya dipaksa untuk dipaksa akhirnya terbiasa kalau saya ya, dipaksa akhirnya terbiasa untuk melakukan penelitian dan juga kemudian mempublikasikan karya ilmiah kita di jurnal bereputasi begitu. Nah, memang sebenarnya kalau dari kita mestinya muncul pemikiran ya bahwa ini adalah kebutuhan pengembangan individu yang harus muncul dalam diri kita sendiri dulu ya. Kemudian juga tentunya kalau kita bisa berkembang sebagai dosen dengan karya ilmiah publikasi begitu, pasti juga akan mendukung bagaimana pengembangan produk kita. Juga kemudian termasuk ketika kita tahu bahwa pengalaman kami aja ya yang di kampus saya gitu, begitu ada dosen yang bisa publish di Scopus, di jurnal-jurnal bereputasi begitu ya, akan diunggah di web apa namanya di WhatsApp gitu ya, kemudian banyak orang memberikan apresiasi. Saya rasa itu sudah suatu cara sebenarnya untuk memberikan nuansa akademik juga buat yang lainnya bahwa oh ini loh ada yang bisa publikasi, dan kemudian tentunya juga bisa menciptakan keinginan teman-teman dosen yang lainnya untuk juga ikut belajar begitu ya. Kemudian juga dengan adanya publikasi ini sangat mendukung akreditasi. Kebetulan saya adalah asesor juga, sehingga memang ini menjadi makanan sehari-hari ketika saya melakukan review borang ya, sehingga wah ini mesti harus menjadi hal-hal yang penekanan buat kampus juga begitu ya. Kemudian juga mendukung kualitas dosen tentunya ya, prodi, fakultas, dan apalagi sampai ke universitas. Tentunya karena dukungan dari kinerja dosen ini akan membuat univnya juga menjadi lebih berkualitas begitu ya. Nah, karena alasan inilah maka kemudian mungkin ISMA juga melakukan banyak aktivitas untuk diskusi terkait dengan bagaimana sih publikasi di jurnal bereputasi begitu ya. Nah, bagaimana kemudian langkah yang harus dilakukan oleh
oleh kita semuanya, terutama ketika kita menjadi pejabat gitu ya, ataupun ya diskusi di dalam jabatan kita, karena sebenarnya bahwa orang bisa berkembang ketika kita punya lingkungan yang cukup mendukung. Itu sesuatu yang sebenarnya menjadi yang semula orang tidak mau melirik pun akhirnya menjadi kondisi yang harus ikut, harus bisa publikasi begitu ya. Maka beberapa model ya yang bisa kita lihat dalam pengembangan masa akademik itu. Yang pertama adalah ya dari model karya ilmiah mahasiswa dulu, dari dosen mahasiswa S1, skripsinya, kemudian tesisnya, S3 disertasinya, dan juga kalau untuk publikasi. Nah, kalau sharing pengalaman memang di tempat saya itu S1 itu boleh memilih. Jadi boleh memilih untuk apakah skripsi atau publikasi. Dan tentunya dosennya menjadi tulang punggung di situ ya. Karena kalau publikasi nama dosen harus ada dan dosennya harus benar-benar mengoreksi dengan sampai ke level nanti dia harus scan plagiasinya juga bebas ya di bawah 20% gitu. Demikian juga dengan tesis juga ada kewajiban untuk publikasi. Dan levelnya dari leveling ya, kalau S1 adalah mungkin jurnal Sinta dulu yang mungkin bisa 3, 4, 5, 6 gitu ya. Kalau yang S2 sudah mulai ke level bisa ke Scopus, kemudian bisa ke Sinta 1, 2, atau ya 3 masih dimungkinkan. Disertasi kemudian juga ditekankan pada Scopus begitu. Ini sebenarnya sudah menciptakan nuansa akademik dalam suatu perguruan tinggi yang kemudian dosennya harus punya tanggung jawab yang cukup tinggi di situ ya. Kemudian harapannya adalah ini bisa mampu membimbing. Nah, gimana anak dosen mau membimbing? Tentunya harus ada penugasan dari prodi ataupun dari fakultas. Dan penugasan bukan hanya kosong penugasan, tapi juga harus ada penciptaan nuansa akademik dari dosen sendiri bahwa dia harus mampu. Ketika dia sama membimbing, dia harus punya kemampuan juga untuk publikasi gitu. Dan ini memang ada proses yang harus dibuat oleh kelembagaan begitu. Nah, kemudian bagaimana kelembagaan ini bisa mensupport yang menciptakan kondisi-kondisi yang sebenarnya itu membuat dosen jadi terpacu, terkondisikan untuk melakukan publikasi tersebut gitu ya. Yang beberapa yang kalau saya konsultasi atau diskusi ya, atau lebih ke ya sharing-sharing gitu dengan beberapa tempat di perguruan tinggi ya. Yang pertama tentunya adalah bagaimana dosen ini mampu ke sana, tentunya harus ada langganan ya, itu terutama yang di perpustakaannya punya langganan jurnal-jurnal bereputasi sehingga untuk akses ke sana tidak sulit. Ya, kita mau mencari jurnal yang seperti apa di jurnal-jurnal Scopus terutama ya yang bereputasi gitu ya, ataupun Sinta yang tinggi gitu ya. Kalau perguruan tinggi punya langganan itu akan menjadi kondisi yang sangat mensupport dosen karena kita mudah mencari jurnal-jurnal artikel yang bisa kita searching dan kita pilih begitu ya. Yang kedua juga ada proses gitu ya ketika dalam perkuliahan misalkan taruh ada seminar yang memang ini membutuhkan diskusi. Kalau S2, S3 pasti ya selalu akan ada bedah artikel gitu ya. Itu membuat pengkayaan karena kalau kita mereview artikel itu akan membuat kita jadi berpikir mana lemahnya, mana lebihnya. Dengan tahu lemah dan lebihnya ini minimal sudah punya pengalaman, minimal membaca lah gitu ya, membaca artikel ini S1 pun kami sudah terapkan juga gitu bahwa baik kalau seminar itu mereka mereview artikel untuk bisa menjadi bahan nanti untuk mereka buat dalam bentuk skripsi atau mini riset yang kemudian akan jadi artikel begitu ya. Nah, ini sebenarnya kondisi kondisional yang sebenarnya tanpa disadari atau memang dikondisikan ya untuk membuat orang menjadi oke, saya akan ada pada proses di situ. Kemudian juga yang nggak kalah menarik juga mestinya harus ada dukungan writing camp yang memberikan waktu yang cukup banyak ya buat dosen dan mahasiswa yang memang publikasi itu untuk melakukan itu. Dan bukan hanya diberi writing camp tok dikasih waktu, tapi juga ada pembimbingan di situ. Ya, maka ada pelatihan yang relevan terkait dengan publikasi. Gitu. Jadi memang karena kita dosen ya, kebanyakan dosen itu sibuk sekali, apalagi kalau kita udah mulai ngajar, kadang-kadang kita berpikir bahwa aduh waktunya kurang, kapan kita mau publikasi nggak ada. Nah, maka ada waktu yang cukup menarik ketika ada writing camp. Jadi dikasih waktu 2 hari, ada mentoring di situ, ada pendampingan di situ. Jadi harusnya memang sebelumnya udah punya artikel draftnya dulu, baru kemudian dibenahi, diperbaiki di dalam writing camp tersebut dan ada target waktu untuk kapan harus siap publish ya, siap submit ke dalam satu jurnal.
Ini kondisi yang sebenarnya sangat dibutuhkan oleh dosen untuk melakukan itu. Kemudian juga ada mentor untuk dosen-dosen muda dalam berpublikasi. Ini kalau pengalaman tempat kami sangat berdampak ya. Jadi saya itu punya beberapa dosen muda yang memang kemudian dipasangkan dengan saya. Pernah saya juga kemudian ketika neliti bersama saya bilang bikin artikel, kamu nama pertama, misalnya saya ketua. Saya akan kasih oke, karena butuhnya adalah untuk ke AA, untuk ke lektor, oke lah nama Anda aja, nama pertama, saya nama kedua. Itu sesuatu yang kita sebenarnya mendampingi bersama-sama untuk mendorong dosen muda ini agar bisa mengurus Java-nya dengan baik gitu ya. Ada baik kalau ada senior-senior yang sudah punya pengalaman ini menjadi mentor buat dosen-dosen muda untuk bisa melangkah ke sana gitu ya. Nah, ini nanti akan terus berlanjut kalau dosen muda ini sudah mulai bisa publikasi, dia akan menjadi mentor juga buat dosen-dosen yang lain yang baru gitu ya. Kemudian juga membina relasi dengan berbagai jurnal bereputasi. Nah, memang sebenarnya jurnal itu ada banyak mencari kita ya sebenarnya ya. Cuma caranya untuk menemukannya yang kadang-kadang tidak mudah. Kalau kita sudah punya, sebenarnya kita sudah punya beberapa apa namanya kayak indeks Scopus, kemudian juga di Publon, itu sebenarnya kita sudah membuat rekod kita di situ. Ya, rekod kita akan kebaca oleh pihak luar. Ya, kemudian dia akan, kalau kita sudah publikasi di jurnal Scopus ya umumnya, dan kita sudah punya Publon di situ, kita punya indeks Scopus di situ, sudah punya beberapa yang kita buat, dan apa yang sudah kita tulis itu akan terekam semuanya. Sehingga mereka bisa mencari kita karena kita punya record di situ. Saya sudah sering kali diminta untuk mereview jurnal yang karena memang mereka menyatakan bahwa saya membaca historis Anda di Publon, kemudian berbagai macam tempat-tempat Anda menyajikan materi itu, dan saya minta Anda untuk melakukan review tersebut. Ini suatu yang sebenarnya mencari relasi. Tapi kalau untuk kita mempublikasi jurnal, memang kita seringkali begini. Kalau yang kami lakukan adalah ada joint research dengan perguruan tinggi lain yang dia udah punya dosen-dosen yang cukup punya kompetensi gitu ya. Nah, ini joint research bersama-sama. Kemudian kalau sudah kita akan bikin artikel, dan ini dosen yang luar yang sudah sering kali publikasi itu akan menjadi mentor buat kita. Itu menarik kalau bisa demikian. Lembaganya juga yang kemudian membina, kan sekarang ada sekali kerjasama internasional, ada asosiasi di situ yang kemudian bisa mengangkat kita semuanya untuk bisa bersama-sama publikasi ke jurnal bereputasi begitu. Kemudian juga peningkatan dosen ya menjadi review jurnal ini akan mengembangkan jejaring. Kalau kita punya jejaring ini kemudian akan dicari terus sih. Ya, sampai sekarang ini masih ada yang harus Januari nanti harus saya submit ya untuk review yang ada. Karena memang dengan kita sering menulis dan kita sering mempublish apa yang kita buat itu sebenarnya memang sudah membuat record kita ya di situ, sehingga ada banyak yang mencari. Pengalaman teman-teman saya yang baru sekali publish pun dia sudah diminta menjadi reviewer. Ya, publish di jurnal ini ya bereputasi udah diminta. Ini pengalaman kemarin teman saya yang baru lulus S3 itu sudah cerita ke saya bahwa iya Bu, saya juga diminta mereview. Ya, mereka akan mencari tahu kita lewat karya kita di dalam indikator yang kita buat di